Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 22 Januari 2026. Judul renungan hari ini adalah Keunggulan Manusia Baru di dalam Kristus. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Kolose 3 ayat 10 yang berbunyi, "Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya." Ketika engkau dilahirkan kembali, engkau diciptakan kembali dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Engkau bukanlah orang berdosa yang diampuni, tetapi ciptaan baru yang dibuat menurut gambar dan rupa Allah. Kolose 1 ayat 22 menggambarkan engkau kudus, tidak bercela, dan tidak bercacat di hadapan Allah. Dengan kata lain, tidak ada yang dapat Allah tuduhkan atau salahkan padamu. Dia sama sekali tidak menyimpan dendam terhadap engkau. Selain itu, manusia baru ini berpikir, berbicara, dan bertindak seperti Tuhan. Dia adalah karya agung Tuhan. Sebab kita adalah karya tangan Allah, mahakaryanya, hasil seninya, yang diciptakan kembali dalam Kristus Yesus, dilahirkan baru, untuk melakukan pekerjaan baik yang telah ditetapkan Allah sebelumnya. Merencanakan jalan-jalan yang telah Dia sediakan, agar kita hidup di dalamnya. Menjalani hidup baik yang telah Dia siapkan dan sediakan untuk kita. Efesus 2 ayat 10 AMPC. Engkau tidak usah berusaha untuk menjadi kudus atau benar. Engkau sudah dilahirkan kembali seperti itu. Dan semakin engkau memperbarui pikiranmu dengan kebenaran ini, semakin realitas ilahi ini akan mengatur pikiran dan tindakanmu, serta terwujud dalam hidupmu. Engkau bukanlah versi yang lebih baik dari dirimu yang lama. Manusia lama itu telah lenyap. Engkau sekarang membawa kehidupan dan sifat Kristus itu sendiri. Murni, sempurna, dikuduskan, dimuliakan, dan dibenarkan. Inilah mengapa engkau harus menolak untuk menerima kelemahan, kegagalan, kekalahan, atau dosa sebagai hal yang normal. Engkau diciptakan untuk mengekspresikan kemuliaan dan kebajikan ilahi dalam kehidupan sehari-hari engkau. Tetapi kamu adalah bangsa pilihan, imamat kerajaan, bangsa yang dikhususkan, umat Allah sendiri yang telah ditebus dan menjadi umat istimewa, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dan memperlihatkan kebajikan serta kesempurnaan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 AMPC. Engkau telah dipanggil menuju kemuliaan dan keunggulan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan dan sesuai untuk kehidupan dan kesalehan, melalui pengetahuan penuh dan pribadi tentang Dia yang telah memanggil kita oleh dan kepada kemuliaan dan keunggulan, kebajikannya sendiri. 2 Petrus 1 ayat 3 AMPC. Jalani hidup dengan kesadaran akan identitas barumu. Wujudkan keindahan, kasih, kebijaksanaan, dan kemurnian Kristus dimanapun. Itulah hidupmu, itulah panggilanmu. Kemuliaan bagi Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menciptakan kembali diriku dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Aku hidup dalam kesadaran akan kodrat baruku. Aku mewujudkan keunggulan, kebijaksanaan, kemurnian, kasih, dan kuasa ilahi-Mu. Hidupku adalah kesaksian akan kasih karunia, kebenaran, dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Efesus 4 ayat 24, 2 Korintus 5 ayat 17, Roma 8 ayat 29. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika kalian belum menerima keselamatan, atau belum menerima Kristus secara pribadi, dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya, Dia telah mati untukku,
dan Allah telah membangkitkan dia daripada kematian. Aku percaya dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.